01201908 Unit 1 Semester 6 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas perkuliahan akuntansi yang berjudul Akuntansi Ekuitas. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita bahas yuk. Apa sih akuntansi ekuitas itu? Ekuitas atau equity adalah hak atau kepentingan pemilik perusahaan pada harta perusahaan, mewakili jumlah uang yang akan dikembalikan kepada pemegang saham perusahaan jika semua aset dilikuidasi dan semua hutang perusahaan dilunasi. Selain itu, ekuitas pemegang saham dapat mewakili nilai buku suatu perusahaan. Menurut Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 21, ekuitas merupakan bagian hak pemilik dalam perusahaan, yaitu selisih antara aset dan kewajiban yang ada. Dan dengan demikian, tidak merupakan ukuran nilai jual perusahaan tersebut. Pada dasarnya, ekuitas berasal dari investasi pemilik dan hasil perusahaan. Lalu ada jenis-jenis ekuitas. Yang pertama, modal disetor, kedua, laba tidak dibagi, ketiga, modal penilaian kembali, keempat, modal sumbangan, dan yang terakhir, modal lain-lain. Yang pertama ada modal disetor. Modal disetor adalah jumlah uang yang disetor oleh pemilik atau pemegang saham. Modal disetor dibagi menjadi dua jenis, yaitu modal saham dan agio atau disagio saham atau additional paid-in capital. Lalu yang kedua, laba tidak dibagi atau retain earning. Laba tidak dibagi atau saldo laba ditahan adalah kumpulan laba dari tahun-tahun sebelumnya yang tidak dibagi sebagai dividen. Lalu yang ketiga, modal penilaian kembali. Modal penilaian kembali adalah selisih nilai buku lama dengan nilai buku baru. Lalu yang keempat, modal sumbangan. Modal sumbangan adalah modal yang diperoleh perusahaan karena memperoleh aset yang berasal dari sumbangan. Lalu yang terakhir, modal lain-lain. Modal lain-lain adalah modal dari cadangan pelunasan, obligasi, dan lain sebagainya yang tidak dikategorikan dalam 4 kategori di atas. Ekuitas pada bisnis dibagi menjadi dua jenis, yaitu ekuitas pemegang saham dan ekuitas pemilik. Yang pertama, ekuitas pemegang saham. Ekuitas pemegang saham adalah jumlah nilai aset yang diberikan kepada para pemegang saham suatu perusahaan setelah dikurangi dengan hutang-hutang atau kewajiban lainnya. Lalu yang kedua, ekuitas pemilik. Ekuitas pemilik adalah besarnya kepemilikan seorang pemilik atas bisnis terkait. Ekuitas pemilik biasanya berlaku untuk bisnis kecil. Perhitungan ekuitas pemilik serupa dengan ekuitas pemegang saham, yakni besarnya aset dikurangi dengan nilai kewajiban bisnis tersebut. Tujuan ekuitas. Selain untuk melihat seberapa besar aset yang ada, ekuitas juga bertujuan untuk mengetahui bagian dari hak pemilik yang ada di dalam perusahaan. Bagian dari hak ini akan menjadi sesuatu yang wajib untuk dilaporkan. Nantinya, nilai ekuitas ini akan bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas tentang sumber dana dari perusahaan tersebut. Laporan ini juga nantinya harus tersaji sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan sesuai dengan akta pendirian yang ada. Contoh ekuitas. Jika kita menggunakan entitas berbentuk perseroan terbatas atau PT, maka beberapa contoh ekuitas adalah sebagai berikut. Yang pertama, modal. Modal ini merupakan salah satu contoh ekuitas di mana modal merupakan setoran awal yang dari pemilik untuk keberlangsungan usaha dalam perusahaan tersebut. Modal awal ini juga nantinya akan tertuang di dalam akta pendirian dari perusahaan tersebut. Lebih lanjut, modal ini juga nanti termasuk dengan hasil dari saham. Yang kedua, ada saham. Contoh ekuitas lainnya adalah saham, yaitu baik saham biasa, saham preferen, ataupun akun tambahan modal. Nantinya para pemegang saham ini akan memiliki hak suara dalam menentukan keberlangsungan perusahaan tersebut. Lebih lanjut, para pemegang saham ini juga memiliki hak untuk menerima hasil dari usaha dalam bentuk dividen. Dalam hal ini juga, saham juga terbagi menjadi 3 jenis, yaitu saham biasa.
Saham biasa ini merupakan sebuah ekuitas yang mencerminkan modal awal dari pemilik atau investor. Dengan adanya ekuitas ini, maka biasanya akan memberikan hak khusus kepada pemilik maupun kepada pemegang saham. Beberapa hak khusus tersebut seperti untuk memiliki aset tertentu. Dalam hal lain, pemegang saham ini juga biasanya memiliki kewajiban. Beberapa kewajibannya antara lain seperti memilih dewan direksi ataupun pejabat yang berwenang. Para pemegang saham ini juga memiliki tugas untuk merumuskan dan membuat prosedur serta kebijakan perusahaan. Lalu ada saham preferen. Saham preferen merupakan saham biasa dengan berbagai ketentuan tertentu. Biasanya, mereka yang memiliki saham ini tidak memiliki kewajiban dan hak yang sama dengan mereka yang memegang saham biasa. Misal, mereka tidak memiliki kewajiban untuk memilih direksi, mereka juga tidak memiliki hak untuk memilih. Namun, di sisi lain, mereka memiliki hak untuk klaim aset perusahaan maupun pendapatan. Mereka bisa mendapatkan nilai yang lebih banyak dari pemegang saham biasa. Lalu saham treasury. Saham treasury sendiri merupakan saham yang dibeli kembali setelah beredar di pasar atau bursa. Ada banyak alasan mengapa saham tersebut dibeli kembali, dari mulai penguatan hak dan alasan lainnya. Lalu ketiga ada donat capital. Donat capital atau modal sumbangan atau kita lebih mengenal dengan dana hibah, ini merupakan setoran modal yang perusahaan dapatkan tanpa melalui proses pengeluaran ataupun belanja modal. Lalu yang keempat, agio dan disagio saham. Ini merupakan contoh ekuitas dari hasil penjualan saham. Bila nilai penjualannya positif, maka hal itu disebut agio, dan jika sebaliknya maka disebut disagio. Penjualan saham di sini termasuk saham biasa ataupun saham preferen. Lalu yang kelima, selisih penilaian kembali. Ketika perusahaan melakukan revaluasi terhadap asetnya, maka biasanya akan ada selisih. Nilai dari selisih inilah yang nantinya akan menjadi ekuitas. Adapun nilai dari selisih ini sendiri bisa bergerak ke arah positif maupun negatif. Nilai ketika melakukan revaluasi atau penilaian kembali ini akan bergantung pada nilai aset saat itu. Selisih ini juga nantinya akan berpengaruh terhadap besaran modal dari perusahaan tersebut. Lalu yang terakhir, retained earning. Retained earnings atau biasa dikenal dengan laba yang ditahan. Kondisi ini terjadi ketika keuntungan dari perusahaan tidak dibagikan atau ditahan. Ada banyak hal yang menyebabkan hal ini terjadi. Salah satunya adalah untuk melakukan penambahan modal. Keputusan untuk melakukan penahanan keuntungan ini terjadi setelah muncul kesepakatan antara pemegang saham. Biasanya hal ini ditentukan melalui RUPS. Dan jika ini terjadi, maka nilai dari laba yang tidak dibagikan ini juga bisa menjadi salah satu contoh ekuitas. Hanya ini saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.